Selamat sore Pak Kevin, saya Jesslyn Grace Victoria Agatha dari kelas 10E absen 16. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian penentuan kadar zat. Jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Aspartam dalam Minuman Energi dengan metode spektrofotometri UV-VS. Latar belakang dari penelitian ini adalah aspartam merupakan salah satu pemanis buatan yang sering digunakan dalam makanan dan minuman karena rasa manisnya yang kuat namun rendah kalori. Namun, konsumsi aspartam dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan seperti sakit kepala, gangguan metabolisme, hingga risiko kanker jika melebihi batas asupan harian. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang cepat, akurat, dan efisien untuk menentukan kadar aspartam dalam produk minuman. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan metode spektrofotometri UV-VS yang akurat untuk menganalisis kandungan aspartam. Yang kedua, mengoptimalkan konsentrasi ninhidrin sebagai reagen warna agar reaksi antara ninhidrin dan aspartam menghasilkan serapan maksimum. Yang terakhir adalah menerapkan metode tersebut untuk menganalisis kandungan aspartam dalam sampel nyata berupa minuman energi yang dijual di pasaran. Lalu ada jenis zat yang dianalisis. Zat yang dianalisis adalah zat aspartam. Aspartam merupakan senyawa dipeptida sintesis yang terdiri dari dua asam amino yaitu fenilalanin dan asam aspartat. Digunakan sebagai pemanis buatan dalam banyak produk seperti minuman ringan, permen karet, dan makanan diet, dianggap aman dalam batas waktu tertentu. Tetapi tetap perlu pengawasan kuantitatif terhadap kadar aspartam dalam produk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometri UV visible, yaitu teknik yang mengukur absorbensi cahaya pada panjang gelombang tertentu untuk menentukan konsentrasi suatu zat. Aspartam dianalisis dengan mereaksikannya bersama ninhidrin, menghasilkan senyawa berwarna ungu yang menyerap pada 570 nanometer. Prosedur analisis meliputi pembuatan larutan standar, penambahan reagen, pengukuran absorbensi, dan pembuatan kurva kalibrasi. Peneliti juga mengoptimalkan konsentrasi ninhidrin untuk mendapatkan hasil yang paling sensitif dan akurat dalam menentukan kadar aspartam dalam minuman energi. Penelitian ini melakukan optimasi terhadap konsentrasi reagen ninhidrin untuk memperoleh hasil pengukuran aspartam yang paling akurat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang sangat baik antara konsentrasi aspartam dan nilai absorbensi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,997 pada rentang konsentrasi 0-19 mm. Selain itu, metode ini memiliki limit deteksi sebesar 1,83 × 10⁻³ mol per liter dan limit kuantifikasi sebesar 6,10 × 10⁻³ mol per liter, yang menunjukkan sensitivitas metode cukup tinggi. Metode spektrofotometri ini kemudian diuji pada sampel nyata berupa beberapa merek minuman energi dan hasilnya menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan secara efektif untuk menentukan kadar aspartam dalam produk tersebut dengan hasil yang presisi dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV visible merupakan teknik yang efektif dan akurat untuk menentukan kadar aspartam dalam minuman energi. Reaksi antara aspartam dan reagen ninhidrin menghasilkan senyawa berwarna ungu yang dapat diukur pada panjang gelombang 570 nm dengan hasil yang menunjukkan hubungan linear yang sangat baik antara konsentrasi dan absorbensi. Optimasi konsentrasi ninhidrin berhasil meningkatkan sensitivitas pengukuran, sehingga metode ini mampu mendeteksi kadar aspartam dengan batas deteksi dan batas kuantifikasi yang cukup rendah. Selain itu, metode ini juga telah berhasil diaplikasikan pada sampel nyata dan menunjukkan hasil yang valid dan andal. Oleh karena itu, metode ini dapat dijadikan sebagai alternatif yang sederhana, murah, dan cepat dalam analisis kuantitatif aspartam di bidang pangan dan minuman. Terima kasih.